Saudara mahasiswa, selamat berjumpa pada program video instruksional mata kuliah pengajaran apresiasi sastra dengan kode PISA 4373. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan modul 5 tentang pembelajaran apresiasi puisi yang menggunakan teori pengajaran apresiasi sastra model Moody yang terdapat dalam modul 3. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak program video berikut ini. Untuk mengajarkan apresiasi sastra dengan baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dan manfaat dari pengajaran apresiasi sastra tersebut. Pengajaran apresiasi sastra berfungsi meningkatkan kemampuan membaca, mendengar, berbicara, dan menulis, menambah pengetahuan dan wawasan, mengembangkan kepribadian ke arah yang lebih mantap, membantu pembentukan watak yang baik, memperoleh ketenangan, kenyamanan, dan kepuasan, mengembangkan cipta dan rasa. Tujuan tadi dapat dicapai melalui kegiatan pengajaran apresiasi sastra seperti membaca karya sastra, mendengarkan karya sastra, menonton pementasan karya sastra, dan mengapresiasikan karya sastra dengan bercerita, membacakan sastra, memerankan drama. Tujuan yang paling penting dari pengajaran apresiasi sastra terhadap anak adalah untuk memperoleh sikap yang baik dalam menyikapi kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan nilai dan norma yang baik. Perlunya membaca untuk memperluas ilmu pengetahuan. Ya, bagus Rita. Ada yang lainnya? Bu, membacanya kok seperti orang bercerita. Teori pembelajaran apresiasi sastra model Moody terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pelacakan pendahuluan, tahap penentuan sikap praktis, introduksi, penyajian, diskusi, pengukuhan. Tahap pelacakan pendahuluan adalah
tahap persiapan guru untuk memilih bahan atau materi yang cocok yang akan disajikan pada pembelajaran apresiasi sastra atau puisi. Pada tahap ini, guru mempelajari karya-karya puisi secara rinci agar dapat menentukan strategi yang tepat dalam membelajarkan karya-karya puisi tersebut pada siswa-siswanya. Guru juga dapat mengidentifikasi aspek-aspek mana yang perlu mendapat perhatian khusus. Tahap kedua yaitu tahap penentuan sikap praktis. Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Setelah memiliki beberapa contoh puisi, guru menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, informasi apa yang akan disampaikan agar siswa lebih mudah menerima dan memahami karya sastra atau puisi yang akan disajikan. Saudara, itulah kedua tahap awal yang harus dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran apresiasi puisi. Tentunya tahapan-tahapan tersebut dilakukan di luar kelas. Untuk mengetahui tahapan-tahapan selanjutnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Tahap ketiga adalah tahap introduksi atau pengantar. Kita akan membahas Peran guru dalam karya tahap sastra ini dan adalah apresiasinya. memberikan pengantar berupa uraian singkat mengenai puisi yang akan disajikan, termasuk pengarang dan karya-karya Kalian lainnya, buka bukunya, termasuk buku juga paket, mengupas halaman isi yang melatar 50. belakangi terciptanya karya sastra tersebut. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas karya sastra dan apresiasinya. Pada pelajaran yang lalu, pernah Ibu jelaskan mengenai karya sastra dan macam-macamnya. Nah, kemudian karya sastra yang akan kita apresiasikan yaitu puisi berjudul Diponegoro. Barangkali di antara kalian ada yang tahu puisi tersebut karya siapa? Saya, Bu. Ya. Khairil Anwar, Bu. Ya, tepat ya. Puisi tersebut karya Khairil Anwar. Kemudian karya Khairil Anwar yang lainnya yaitu puisi berjudul Aku. Tugas kalian di rumah yaitu kalian mencari puisi karya Khairil Anwar yang lainnya.
Tahap keempat adalah tahap penyajian. Pada tahap ini, guru dituntut untuk dapat menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya agar dapat dipahami dan dihayati oleh siswa. Dengan demikian, siswa akan mampu melakukan apresiasi terhadap puisi tersebut dengan baik. Kemudian anak-anak, sebelum kita mengapresiasikan puisi berjudul Diponegoro, kita nanti akan mengetahui bagaimana puisi tersebut diciptakan, bagaimana isi puisi tersebut, dan bagaimana tema dari puisi tersebut. Marilah kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin. Apakah yang dimaksud dengan karya sastra? Saya Bu, karya sastra adalah hasil pemikiran dan renungan penyair terhadap keadaan di sekitarnya atau cita-cita penyair terhadap sesuatu. Ya, tepat sekali. Kemudian sebutkan macam-macam karya sastra. Siapa yang dapat? Saya Bu, puisi Bu. Ya, yang lainnya? Saya Bu, prosa dan novel Bu. Ya, ada yang lain? Cerpen dan drama Bu. Ya, jadi macam-macam karya sastra yaitu novel, cerpen, puisi, drama, dan sebagainya. Nah, coba barangkali ada yang tahu apa yang dimaksud dengan apresiasi. Saya Bu, Ya, menikmati karya sastra Bu. menikmati suatu karya, tepat. Yang lainnya? Saya Bu, menciptakan karya sastra Bu. Ya, ada yang lain barangkali? Saya Bu, membawakan karya sastra Bu. Ya, tepat ya. Jadi yang dimaksud dengan apresiasi yaitu menciptakan karya sastra, menilai karya sastra, menikmati karya sastra, ya. Kemudian selain itu ada yang lainnya. Nah, kemudian anak-anak sebelumnya Ibu akan membacakan sebuah puisi berjudul Diponegoro. Setelah itu nanti kalian akan maju ke depan untuk membacakan puisi berjudul Diponegoro juga. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselubung semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah membacakan puisi berjudul Diponegoro. Sekarang coba kalian membacakan puisi di depan. Coba Raisa, tolong baca puisi depan. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Tahap kelima adalah diskusi. Pada tahap ini, siswa diberi kebebasan untuk memberikan tafsiran terhadap puisi yang telah dipelajarinya. Guru hanya mengarahkan dan mendorong siswa untuk mendapatkan rumusan kesimpulan dari pendapat-pendapat mereka yang berkembang dalam diskusi tersebut. Menganalisis
puisi berjudul Diponegoro dengan sudut pandang kalian. Cara mengerjakannya yaitu dengan cara berdiskusi atau berkelompok. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam tahap ini, yaitu guru harus bersifat pasif bijaksana. Pasif bijaksana maksudnya, kalau tidak perlu benar, guru harus bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Guru mendorong kepada siswa untuk menarik kesan umum, kesan khusus, dan kembali kesan umum lagi untuk menarik kesimpulan. Dorong pula mereka untuk menangkap ide global, bagaimana ide ditunjukkan dalam kalimat-kalimat, bagaimana penyusunannya, dan apa makna yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Rincian-rincian tadi diuji coba untuk dipadukan untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan hasil diskusi adalah kesimpulan hasil masing-masing kelompok. Sedangkan apa? Semangat pembangunan yang terinspirasi oleh semangat Diponegoro. Anak-anak, waktu berdiskusi sudah habis. Sekarang coba tampilkan hasil diskusimu. Mulai dari kelompok 1. Hasil diskusi kami adalah puisi terinspirasi oleh perjuangan Pangeran Diponegoro dengan semangatnya yang tak kenal lelah dan tak gentar. Ini terlihat dari kalimat tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Ya, bagus. Sekarang coba kelompok 2 tampilkan hasil diskusimu. Hasil diskusi kelompok kami adalah pembangunan di masa sekarang yang terinspirasi oleh kepahlawanan Pangeran Diponegoro untuk membangun negara ini dengan memberi contoh berperilaku yang baik dan cinta tanah air. Ini terlihat dari kalimat-kalimat di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Ya, bagus juga. Coba sekarang kelompok 3 tampilkan hasil diskusi. Tema dari puisi tersebut yaitu bahwa sekarang sedang ada pembangunan di mana-mana yang penuh dengan semangat. Kemudian isinya bahwa pembangunan tersebut memerlukan semangat yang terinspirasi oleh semangat perjuangan Diponegoro. Kemudian latar belakang diciptakannya puisi tersebut bahwa penyair melihat Indonesia sedang mengadakan pembangunan, kemudian pembangunan tersebut memerlukan semangat. Nah, semangat tersebut diidentikan dengan semangat perjuangan Pangeran Diponegoro ketika melawan penjajah yang tanpa menyerah. Tahap akhir atau tahap ke-6 adalah tahap pengukuhan. Pengukuhan maksudnya lebih mengukuhkan pemahaman siswa terhadap puisi yang telah dipelajarinya. Pengukuhan ini bisa dilakukan secara lisan misalnya, dengan cara menugaskan setiap siswa untuk membacakan puisi di depan kelas. Pembacaan puisi tersebut bisa dilakukan secara rampak atau diiringi dengan musik dan sebagainya. Seperti telah ditunjukkan pada tahap penyajian tadi, mereka diberikan kebebasan berkreasi dalam menentukan formulasinya. Yang tak bisa mati. Maju, serbu, serang, terjang. Bagus tidak anak-anak? Bagus. Kalau bagus kok tidak tepuk tangan? Ya, silakan duduk. Anak-anak, sekarang kalian sudah mempelajari puisi yang berjudul Diponegoro. Kemudian,
Kalian sudah tahu latar belakang, tema, dan isi puisi tersebut. Untuk lebih memantapkan dan lebih bagus dalam mengapresiasi puisi, kebetulan kelompok 2 membuat puisi di atas karton. Untuk itu, kepada kelompok 2, salah satu mewakili kelompoknya untuk membacakan puisi dengan penuh penghayatan dan penampilan yang bagus. Silahkan. Pengukuhan tertulis bisa dilakukan melalui tugas kepada siswa mengubah jenis atau genre karya sastra, misalnya dari puisi menjadi cerpen dan sebagainya. Maju, serbu, serang, terjang. Bagus sekali, kalian sudah mengapresiasi puisi berjudul Diponegoro. Kemudian tugas untuk kalian yaitu mengerjakan PR, mengubah puisi berjudul Diponegoro menjadi sebuah cerpen. Saudara, demikianlah tayangan tentang teori pengajaran apresiasi sastra model Moody. Pada praktek pembelajaran sesungguhnya, ketiga teori pengajaran apresiasi sastra, baik model Moody, Schumann, dan Gordon, dapat digabungkan dalam satu kegiatan pembelajaran. Tetapi bisa saja satu teori diterapkan dalam satu kegiatan pembelajaran, seperti yang telah kita lihat pada program video kali ini. Tentunya hal ini tergantung pada selera kita masing-masing untuk memilih teori mana yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Saudara, sekian dulu program video instruksional kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.